We're out of time. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Townsend yang masih tidak tahu bahwa Reddington dan Dembe ada di dalam menyampaikan kepada Bino yang dikiranya masih hidup dengan berkata bahwa mereka sudah membuat kesepakatan dan Townsend ingin Bino segera membuka pintunya karena jika tidak, anak buah Townsend akan masuk secara paksa. We had a deal. Open the door, we'll open it for you. Sementara untuk Reddington, Dembe, dan Agent Kinn, meskipun Agent Kinn mengurungkan niatnya untuk membunuh Reddington, ternyata Agent Kinn masih tidak bisa memaafkan Reddington begitu saja. Karena bagaimanapun, Agent Kinn sudah banyak kehilangan orang yang sangat disayanginya, yang semuanya Agent Kinn yakini disebabkan oleh Reddington ini. Namun Dembe yang mendengar hal itu meminta Agent Kinn untuk menunda perselisihannya dan memikirkan cara agar bisa keluar dengan selamat dari tempat Bino ini. Helping who? Considering the circumstances, how about we help each other? Di mana akibat mereka mengetahui mereka kalah jumlah yang cukup signifikan, Reddington menyampaikan bahwa Bino memiliki jalur pipa yang cukup luas yang ada di wilayah ini, yang biasanya digunakan untuk mengirim uang dan lain-lain. Dan Reddington yakin jalur pipa tersebut pasti ada mengarah ke tempat Bino ini. Tapi baru menyampaikan hal tersebut, Townsend yang tidak mendapatkan jawaban memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera masuk. Yang tentu saja Dembe yang melihat itu segera mengeksekusinya. Dan untungnya, belum sempat Townsend mengerahkan semua anak buahnya, Agent Kinn berhasil menemukan sebuah pintu rahasia dan mereka segera memasukinya. Ya akhirnya ketika Townsend memerintahkan semua anak buahnya untuk masuk, mereka sudah terlambat karena Reddington, Dembe, dan Agent Kinn sudah memasuki jalur pipa yang telah dibuat oleh organisasi Bino ini. Find them. Dan ternyata jalur pipa yang dilewati Reddington, Dembe, dan Agent Kinn mengarah ke sebuah minimarket yang membuat mereka berhasil lolos dari kejaran Townsend dan para anak buahnya. Tapi di sini Agent Kinn yang masih tidak sudi ikut dengan Reddington melihat kesempatan untuk pergi dengan mendatangi polisi lokal yang dilihatnya dengan menyampaikan tentang Reddington yang tidak dan membuat polisi lokal ini segera mendatangi Reddington dengan niat untuk diamankan. Tapi untungnya Dembe berhasil mengendalikan situasinya. Tapi akibat kejadian ini, Agent Kinn yang sudah tertular dengan sifat licik Reddington lagi-lagi berhasil melarikan diri. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Sementara untuk Aram, Agent Park, dan Cooper yang saat ini ada di rumah sakit dan terlihat Donald masih tidak sadarkan diri akibat kejadian di episode sebelumnya. Setelah Cooper menjelaskan kepada Aram dan Agent Park bahwa mereka saat ini masih belum mendapatkan petunjuk tentang kabar Agent Kinn dan Reddington juga belum ada menghubungi mereka, Cooper menyampaikan bahwa dia harus pergi duluan akibat mendapatkan panggilan yang memberitahu perihal Charlene, istri Cooper yang katanya telah mengalami kecelakaan. Tapi ternyata ketika Cooper ingin memasuki mobilnya di parkiran, informasi tadi hanyalah alasan Agent Kinn saja agar bisa menjauhkan Cooper dari Aram dan Agent Park. Agar Agent Kinn katanya bisa leluasa berbicara dengan Cooper secara empat mata. Namun Agent Kinn bingung harus memulainya dari mana. Cooper yang mendengar itu pun menyampaikan untuk langsung ke bagian akhir saja, yaitu tentang Agent Kinn, di mana kata Cooper bahwa ini sudah kelewatan karena telah merenggut banyak nyawa dan melukai terlalu banyak orang. Dan sekiranya Cooper merasa bahwa Agent Kinn akan aman bersama Reddington, maka Cooper akan menutup matanya dan membiarkan Reddington memberikan Agent Kinn nama dan kehidupan baru. Namun Cooper berkeyakinan apapun yang akan dilakukan Reddington dengan caranya, Cooper yakin tidak akan membuat Agent Kinn aman dan bisa hidup dengan tenang. Jadi untuk itu, Cooper meminta Agent agar bisa membantu Agent Kinn yang bukan sekedar masalah Townsend, tapi juga setelahnya seperti pengadilan maupun keselamatan Agent Kinn dan Agnes.
Karena jika Agent Kane menggunakan cara Reddington, yaitu cara seorang buronan, Cooper yakin hanya akan menumpahkan lebih banyak darah lagi. Dimana setelah Agent Kane memikirkan perkataan Cooper, Agent Kane pun bertanya, seandainya Agent Kane menyerahkan dirinya dan membantu Cooper menangkap Thompson, bagaimana Cooper bisa yakin Cooper bisa menjaga keselamatan Agent Kane? How can you possibly keep me safe? Di mana Cooper yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata, bukan bagaimana, tapi di mana. How can you possibly keep me safe? Not how, Elizabeth. Where? Dan di sini siapakah yang bisa menebak perkataan Cooper ini? Di manakah tempat yang dimaksud oleh Cooper yang membuat Cooper yakin akan bisa menjaga keselamatan Agent Kane dari Neville Thompson? Dan untuk itu saya akan memberikan waktu 10 detik untuk kalian memikirkannya. Yaps, jika Anda ada menebak box kaca yang sangat bersejarah ini, maka jawaban Anda sangat tepat karena Cooper yakin Agent Kane akan aman dari Thompson jika Agent Kane berada di dalam box kaca yang kita tahu sangat bersejarah ini. Namun apakah benar Agent Kane akan tetap aman jika dia berada di dalam tempat ini? Gimana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Di mana tak lama setelah penyerahan diri Agent Kane ini, Reddington pun menghubungi Cooper yang niatnya untuk menjelaskan masalah Agent Kane yang berhasil melarikan diri dari Reddington dan Dembe. Tapi Cooper yang mendengar hal itu meminta Reddington untuk tidak perlu mencari Agent Kane lagi karena Agent Kane telah memutuskan untuk menyerahkan dirinya dan berharap dapat bersama-sama menangkap Neville Thompson itu, yang tentu saja Reddington sangat tidak setuju atas keputusan Agent Kane ini. Karena meski seandainya Cooper berhasil menyelesaikan masalah Thompson, Cynthia pasti tidak akan membebaskan Agent Kane begitu saja. Dan Reddington tidak ingin jika Agent Kane sampai di penjara ataupun masuk rehabilitasi. Tapi Cooper yang mendengar itu menyampaikan bahwa untuk masalah Cynthia, Cooper akan berusaha semampunya. Terlebih, ini semua adalah keputusan Agent Kane. Jadi untuk itu, Cooper meminta maaf jika Cooper dan Reddington tidak sejalan dalam masalah ini. I'm sorry it's one you disagree with. Dimana setelah Cooper mengakhiri percakapannya dengan Reddington, di lain sisi kita pun diperlihatkan Godwin, anak buah Thompson yang mengelola bisnis Thompson, bertemu dengan Van Dyke dan juga Ball, pria ini yang merupakan salah satu anak buah Thompson juga. Dan kata pria ini akibat FBI ada menggerebek kantor Thompson di episode yang telah lalu dan FBI telah mengetahui wajah Godwin. Kata pria ini, Thompson ingin Godwin untuk bersembunyi sementara dan Ball akan mengantarkan ke tempat persembunyiannya. Di mana awalnya Godwin ini menolak karena dia juga ingin membantu Thompson untuk menyelesaikan masalah pembalasan dendamnya. Tapi setelah Van Dyke menjelaskan bahwa ini adalah keputusan Thompson dan Van Dyke juga berjanji dia akan memastikan Reddington akan melihat kematian Agent Kane, Godwin akhirnya setuju untuk pergi bersama Ball ke tempat persembunyiannya. Dan sedikit informasi, blacklist dalam cerita kali ini adalah Godwin Pegg, anak buah Thompson ini. Namun bagaimana ceritanya dia akan menjadi blacklist yang kasusnya akan diberikan Reddington kepada Donald dan kawan-kawan? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dan setelah Godwin dan Ball sampai di lokasi tujuan mereka, Godwin pun sangat terkejut karena dia telah disambut oleh Morgan yang kita ketahui adalah anak buah Reddington. Dan ternyata Bolt, anak buah Thompson ini telah dibayar oleh Reddington untuk mengkhianati Thompson. Dan karena Godwin ini diketahui sangat setia terhadap Thompson, Reddington pun meminta bantuan asetnya agar bisa mendapatkan informasi dari Godwin
tentang keberadaan Townsend yang niatnya jika Reddington mendapatkan lokasi keberadaan Townsend, Reddington ingin segera membunuh Neville Townsend, bos dari Godwin ini. Dan biasanya seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, Brimley lah yang ditugaskan untuk bagian mendapatkan informasi dengan cara penyiksaan. Tapi karena kali ini bukan hal yang seperti biasanya, Edna, istri Brimley inilah yang akan mengambil tugas yang telah diberikan oleh Reddington. You can start with the whereabouts of his employer. Dan selagi istri Brimley ini melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh Reddington, di lain sisi Cynthia pun datang menemui Cooper akibat mengetahui Cooper ingin Agent Keen mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah seperti Reddington. Karena jika Agent Keen sampai di penjara, maka kesatuan Cooper pasti akan dibubarkan. Karena Reddington pernah menegaskan tanpa Agent Keen, Reddington tidak akan mau memberikan daftar penjahat yang dimilikinya. Dan untuk itulah Cooper ingin Agent Keen mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah. Namun Cynthia yang mendengar hal itu ternyata tidak setuju karena perbuatan yang dilakukan Agent Keen sebelumnya sudah banyak memakan korban jiwa. Dan Cynthia tidak akan pernah menyetujui jika Agent Keen mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah. I'm sorry, I know it breaks your heart, but Keen will be prosecuted. Sementara untuk Agent Keen yang masih tidak mengetahui kabar tentang Donald menyampaikan kepada Aram bahwa Agent Keen ingin bicara dengan Donald, yang membuat Aram akhirnya memberikan kesempatan itu karena bagaimanapun Agent Keen adalah rekannya yang hanya ingin mengetahui kabar Donald. Dan ternyata saat ini Donald sudah sadarkan diri, namun dia masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai kondisinya membaik. Tapi tak lama setelah Agent Keen dan Donald berbicara melalui telepon, sesuatu yang tak mereka duga terjadi, yaitu mereka mendengar suara helikopter datang dari atas mereka. What is that? What's going on? I don't know. Chopper? You sure? Yang saya juga bisa konfirmasikan bukan dari pihak FBI. Cooper yang mendengar hal itu pun dan menduga itu adalah pihak Townsend yang ingin mendapatkan Agent Keen memberikan instruksi kepada anggotanya agar bisa mencegahnya. Sementara untuk Agent Keen itu sendiri yang masih terkurung di box kaca segera memerintahkan Aram untuk segera pergi. Tapi tak lama setelah Aram pergi, pihak yang datang itu pun berhasil membuat semua anggota FBI yang menjaga Agent Keen tidak sadarkan diri. Dan ternyata bukannya mengeluarkan Agent Keen dari box kaca, ternyata pihak yang datang berencana membawa Agent Keen pergi bersama box kacanya. Hingga akhirnya setelah Agent Keen berhasil dibawa pergi, Cooper hanya bisa tercengang karena dia tidak menyangka semua ini akan terjadi. Di mana akibat kejadian ini, Cynthia pun kembali datang dan meminta penjelasan Cooper, yang tentu saja Cooper menduga ini adalah ulah Townsend karena Townsend memiliki pasukan dan sangat mungkin Townsend lah yang telah melakukannya. Tapi ternyata Cynthia berpendapat lain karena dia menduga ini adalah ulah Reddington yang bekerja sama dengan Cooper, karena kejadian tadi terjadi setelah Cynthia menolak untuk memberi Agent Keen kesepakatan dengan pemerintah, yang tentu saja Cooper yang merasa dia tidak ada hubungannya dengan ini dan yakin Reddington juga tidak mungkin melakukan hal tersebut, melakukan pembelaannya. Namun Cynthia yang tak bisa langsung percaya begitu saja meminta Cooper untuk memanggil Reddington datang kemari, dan Cynthia akan memberikan waktu 24 jam kepada Cooper untuk hal itu, karena Cynthia ingin mendengar langsung jawaban dari mulut Reddington sambil melihat wajahnya. You have until this time tomorrow. Namun pihak manakah yang sebetulnya membawa Agent Keen tadi? Apakah pihak Townsend seperti yang Cooper duga, ataukah pihak Reddington seperti yang diduga oleh Cynthia? Dimana untuk hal itu, jawaban yang benar
adalah seperti yang telah diduga oleh Cynthia. Karena kita melihat Agent Keane akhirnya datang menemui Reddington di lokasi. Dia menawan Godwin, anak buah Thompson itu. Dimana bersamaan dengan datangnya Agent Keane ini, Edna istri Brimley ini menyampaikan kepada Reddington bahwa tugasnya telah selesai. Yang katanya dia sudah memasang chip di leher Godwin tanpa disadarinya. Dan ketika dia sadarkan diri, Godwin akan menuntun mereka kemana Thompson berada. Namun di sini Reddington tidak menyadari Agent Keane juga mendengarkan hal itu semua. Yang akhirnya di saat Agent Keane mendapatkan kesempatan, Agent Keane berhasil mengambil pisau milik Edna tanpa ada yang mengetahuinya. Yang akhirnya setelah Brimley dan istrinya pergi, akibat Reddington takut Agent Keane akan melarikan diri lagi. Selagi Reddington membuat rencananya untuk Godwin, Reddington pun memasukkan Agent Keane ke dalam kandang kuda yang tepat bersebelahan dengan Godwin, anak buah Thompson itu. Namun Reddington tidak menyadari bahwa Agent Keane telah merencanakan sesuatu dengan pisau Edna yang telah diambilnya tadi. Hingga akhirnya setelah Reddington pergi dan Godwin sudah sadarkan diri, Agent Keane yang tahu Godwin adalah tangan kanan Thompson menyampaikan bahwa dia ingin membuat kesepakatan dengan Thompson, yang intinya Agent Keane ingin Thompson tidak membunuhnya lagi dan Agent Keane akan menuntun Thompson agar bisa membunuh Reddington. Yang awalnya Godwin ini menolaknya karena dia tidak mempercayai perkataan Agent Keane. Tapi setelah Agent Keane memberitahu bahwa Godwin telah dipasang chip oleh Reddington dan Agent Keane juga membantu untuk mengeluarkan chipnya, Godwin pun akhirnya bersedia dan akan berusaha agar Thompson mau membuat kesepakatan dengan Agent Keane. Dan untuk hal itu, Agent Keane akan membantu Godwin melarikan diri dari tempat ini. Lalu setelah itu, jika Godwin berhasil melarikan diri, Agent Keane menginstruksikan untuk menghubungi Thompson dan membuat kesepakatan. Dan jika memang Thompson bersedia, Agent Keane ingin Thompson pergi ke suatu hotel yang Agent Keane sebutkan dan Agent Keane akan menghubunginya untuk mengkonfirmasi. Lalu Agent Keane akan mengaktifkan chip ini dan Thompson bisa melacaknya dengan serial number yang ingin Agent Keane Godwin menghafalnya. See that number? That's its unique ID. Hingga akhirnya setelah Agent Keane dan Godwin telah sepakat, akibat Morgan anak buah Reddington ini kehilangan sinyal pelacak Godwin, Morgan pun memerintahkan anggotanya untuk mengecek keberadaan Godwin itu. Yang akibat inilah Godwin pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dan Agent Keane hanya tersenyum saja ketika Reddington mengetahui bahwa Godwin berhasil melarikan diri dan itu semua bisa terjadi lagi-lagi akibat ulah Agent Keane ini. What'd you do? Nothing. Yang dimana akibat pelarian Godwin inilah Reddington akhirnya menghubungi Cooper dan menjelaskan situasinya, yang membuat Cooper sangat kesal karena ternyata Reddington lah yang sudah membawa Agent Keane. Terlebih yang paling membuat Cooper kesal adalah Cooper telah membela Reddington di depan Cynthia karena yakin bahwa Thompson yang telah membawa Agent Keane. Dimana Reddington yang mendengar hal itu menjawab dengan alasan-alasan yang dibuatnya dan meminta untuk melupakan masalah itu sementara, karena yang terpenting saat ini adalah untuk menemukan Godwin. Karena jika FBI bisa menemukan Godwin, maka Godwin akan menuntun mereka untuk menemukan Thompson. Dan untuk hal itu, Reddington ingin Cooper mengirim anak buahnya ke daerah yang Reddington sebutkan karena Reddington yakin Godwin masih belum jauh setelah melarikan diri. Sementara untuk Godwin itu sendiri, setelah dia berhasil melarikan diri, Godwin pun segera menghubungi Thompson, menyampaikan kesepakatan yang Agent Keane inginkan dan menjelaskan semuanya. Yang awalnya Thompson ini menolak karena keinginan Thompson adalah untuk membunuh Agent Keane di depan mata Reddington, agar Reddington merasakan apa yang sudah dirasakan Thompson selama ini. Namun demi kelancaran pembalasan dendamnya, Thompson pun berpura-pura menyetujui kesepakatan itu, yang dengan itu Godwin pun memberikan instruksi seperti yang sudah diinstruksikan Agent Keane kepadanya.
Tapi tak lama setelah Godwin menyampaikan instruksi Agent Keane kepada Townsend, nasib sial menimpa Godwin karena anggota FBI yang dikirim Cooper telah berhasil menangkap Godwin dan membawanya ke Blackside. Tapi sebelum kita melihat interogasi yang dilakukan oleh Aram kepada Godwin, kita akan ke sisi Reddington lebih dulu yang saat ini berniat membawa Agent Keane ke suatu tempat yang saya bisa konfirmasikan. Agent Keane akan mendapatkan jawaban yang selama ini dia inginkan. Tapi di sini Agent Keane beralasan sebelum Reddington membawanya yang entah kemana, Agent Keane ingin menghubungi wanita yang saat ini menjaga Agnes, yang menginap di suatu hotel bersama Agnes. Tapi ternyata itu hanyalah alasannya saja karena niat Agent Keane sebenarnya adalah menghubungi Townsend yang saat ini sudah menunggu kabar dari Agent Keane ini. Thanks. You're a lifesaver. Dimana selagi Agent Keane, Reddington, dan Dembe dalam perjalanannya, di sisi Godwin yang saat ini telah diinterogasi oleh Aram dengan bujukan-bujukan yang Aram lakukan, Godwin akhirnya menyerah dan bersedia membuat kesepakatan dengan FBI. Dimana dalam kesepakatannya itu, FBI jadi mengetahui tentang rencana detail Agent Keane yang ingin menjebak Reddington seperti yang kita ketahui itu. Dimana setelah FBI mendapatkan informasi tersebut, Cooper pun segera menghubungi Reddington untuk mengingatkannya. Tapi sayangnya, akibat Reddington menuju suatu tempat yang tak ingin ada gangguan dulu, menolak mengangkat telepon Cooper yang membuat Cooper hanya meninggalkan pesan suara saja. They made a deal. If she helped Paige escape, he would go to Townsend. Sementara untuk Reddington dan Agent Keane, yang kata Reddington menuju suatu tempat yang dikonfirmasi oleh Reddington, Agent Keane akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Sesuai rencana yang sudah disiapkan Agent Keane tadi, Agent Keane pun akhirnya mengaktifkan chip pelacaknya yang membuat Townsend akhirnya mengetahui lokasi Agent Keane dan Reddington saat ini berada. Dimana setelah Townsend mengikuti GPS-nya, terlihat dari GPS tersebut Agent Keane dan Reddington mendekat dengan cepat ke arah Townsend, yang ternyata Reddington membawa Agent Keane ke tempat tujuannya menggunakan jet pribadinya. Namun kemanakah tujuan Reddington itu yang sampai menggunakan jet pribadinya untuk membawa Agent Keane ke sana? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Tapi sebelum itu kita akan ke sisi Cooper dan Aram yang saat ini terlihat Cynthia datang dan meminta Cooper untuk segera naik ke atas. Dimana di sini setelah Cooper menjelaskan situasi yang terjadi saat ini kepada Cynthia, Cynthia pun akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu memberitahu bahwa Departemen Kehakiman memberi arahan kepada Cynthia. Dan arahan tersebut bukan sekedar perintah penangkapan, melainkan Departemen Kehakiman ingin Agent Keane disingkirkan karena terlalu banyak mengetahui dan terlalu menjadi beban bagi FBI. Di mana Cooper yang mendengar itu sempat menjawab bahwa FBI bisa menangkap Agent Keane saja. Tapi Cynthia menegaskan Departemen Kehakiman akan menyangkal semuanya karena pada dasarnya kesatuan Cooper ini tidak ada. Dan meskipun Cooper dan kawan-kawan menolak perintah tersebut, pemerintah akan tetap mengirimkan pihak lain, dan jika itu terjadi, Cynthia bisa memastikan kesatuan Cooper akan dibubarkan. Yang dengan ini satu-satunya kesempatan Agent Keane agar bisa bertahan hidup adalah di dunia Reddington dan menjadi seorang kriminal. Namun keputusan apakah yang akan diambil Agent Keane jika dia mengetahui semua hal ini? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Agent Keane dan Reddington yang masih di dalam pesawat setelah melalui penerbangan 8 jam dan akan tiba di lokasi tujuannya dalam puluhan menit lagi. Ketika Agent Keane melihat keluar jendela, Agent Keane sangat terkejut setelah melihat tepi laut yang sangat mirip dengan bekas luka bakar di tangan Agent Keane ini. Dimana di sini Reddington pun akhirnya menjelaskan bahwa semuanya dimulai ketika malam terjadinya kebakaran
di masa lalu Agent Kin dulu. Setelah Agent Kin yang masih kecil membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raymond Reddington yang asli. Dan di sini kita mendapatkan konfirmasi Reddington yang ini ada di kejadian itu, dan itulah sebabnya Reddington memiliki luka bakar di tubuhnya. Namun untuk luka bakar Agent Kin ini, ketika di malam kebakaran saat itu, Reddington berkata tak ada kata untuk menggambarkan rasanya melihat Agent Kin sangat kesakitan akibat luka bakar yang dialaminya. Dan sejak saat itu, bekas luka itu menjadi pengingat permanen untuk Reddington ini, di mana bentuknya yang sangat jelas diingatan Reddington. Reddington merasa seolah pernah melihatnya. Lantas suatu hari muncullah di peta tepi laut ini yang memang tak sama persis, tapi anehnya sangat-sangat mirip. Dan sekarang itu telah menjadi simbol bagi Reddington dari aspek terpenting bisnis dan citra Reddington sampai saat ini di sepanjang tepi laut yang ada di negara Latvia ini. Hingga akhirnya setibanya di darat, Reddington, Agent Kin, dan DB pun disambut oleh anak buah Reddington yang mengelola bisnis Reddington di Latvia ini. Dan terlihat dari simbol logo bisnis Reddington, Reddington menjadikan bekas luka bakar di tangan Agent Kin menjadi simbol atau logo perusahaannya. Dan disinilah katanya Agent Kin akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya, termasuk jawaban mengapa Reddington bisa mengetahui secara detail tentang penjahat yang sampai saat ini telah diberikannya sebagai blacklist kepada FBI. Dan disinilah semuanya akan terungkap. Jadi saya minta pastikan untuk tetap fokus mendengarkan suara saya, karena saya akan mencoba menjelaskan secara detail kepada kalian. Dan setelah Reddington tiba di lokasi tujuan utamanya, Reddington pun menjelaskan kepada Agent Kin alasannya membawa Agent Kin ke tempat ini, karena kata Reddington, disinilah semuanya berawal. Dan untuk jawaban yang Agent Kin inginkan, Reddington akan memulainya dengan identitas N13 yang memang benar dugaan Agent Kin. Reddington adalah N13. Namun kebenaran itu hanya setengahnya saja, karena cerita yang didapatkan Agent Kin yaitu tentang kisah N13 mencuri paket intelijen dari KGB ketika di zaman Uni Soviet runtuh. Sebetulnya N13 atau Reddington ini tidak mencuri arsip Sikorsky tersebut, melainkan arsip Sikorsky itu adalah hadiah yang diberikan oleh teman terdekatnya dan juga salah satu kolega Katerina Rostova yang saya bisa konfirmasikan yang memberikannya adalah Ivan Stepanov. Namun Agent Kin yang mendengar itu semua menyampaikan bahwa Reddington pasti telah berbohong, karena Reddington sudah menjebak ibunya dengan arsip Sikorsky, dan bahkan Reddington telah membunuh ibunya juga yang kita ketahui ketika di episode ini. Namun di sini Reddington menyampaikan kepada Agent Kin untuk mendengarkannya baik-baik, lalu berkata bahwa Katerina Rostova tak pernah dijebak ataupun dibunuh, dan arsip Sikorsky, kata Reddington, adalah sebuah benih yang tumbuh dan akan menjadi salah satu jaringan intelijen tercanggih yang pernah ada. Sebuah jaringan yang dengan cermat dibentuk dengan pengetahuan, dan berkat itulah terpenuhi semua kebutuhan, yaitu memberi Reddington kekuatan, menjaga Agent Kin tetap aman, dan Katerina Rostova, ibu kandung Agent Kin, tetap aman dalam persembunyiannya. To give me the power to keep you safe and your mother hidden. Dan dari perkataan Reddington ini, kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa Katerina, ibu kandung Agent Kin, sampai saat ini masih hidup di suatu tempat dalam persembunyiannya. Dan wanita yang dibunuh Reddington ini ternyata
bukanlah Katerina Rostova yang sebenarnya. Jadi itulah sebabnya Reddington menyampaikan bahwa ibu kandung Agent Keen tidak pernah dijebak maupun dibunuh. Tapi tenang, sebentar lagi kita akan diceritakan bagaimana itu semua bisa terjadi dari cerita yang akan disampaikan oleh Reddington ini. Dan untuk itu, saya persilahkan untuk istirahat sejenak dengan bikin kopi, teh, sebat, atau apapun itu agar kalian masih fokus dalam mendengarkan suara saya. Dimana sebelum Reddington membawa Agent Keen masuk ke dalam sana, Reddington menjelaskan bahwa tempat inilah bagian dari mesin yang mewujudkan visi misi Reddington. Sebuah mesin yang kata Reddington menjadi karya hidup Reddington selama 3 dekade terakhir. Yang tidak lain dan tidak bukan, tempat inilah yang disebut Reddington. What is this? This is the blacklist. Dan disinilah kata Reddington salah satu dari 17 pos yang ada di seluruh dunia milik Reddington yang ditugaskan Reddington mengumpulkan intel atau informasi dikirim ke tempat ini. Seperti dokumen yang bocor, komunikasi yang dicegat, rahasia dari pemerintah maupun perusahaan, semuanya akan dikirim ke tempat ini lalu disortir dan dianalisis oleh karyawan-karyawati Reddington yang ada di sini. Dan setelah itu, informasinya akan dikemas dan diselundupkan ke pelabuhan yang ada di New York, yang tentu saja untuk diberikan kepada Reddington ini. Dan itulah mengapa Reddington kadang bisa mengetahui detail kejadian yang FBI saja tidak mengetahuinya. Dan terlihat di sini semuanya dikerjakan dengan sistem analog yang alasannya kata Reddington digital sering membuatnya gelisah. Tapi tentu saja Reddington juga memiliki salinan digitalnya yang disimpan di server yang kata Reddington sangat-sangat besar, namun lokasinya dirahasiakan oleh Reddington ini. Di mana Agent Keen yang mendengar itu semua pun menyampaikan dengan berkata bahwa Agent Keen berterima kasih atas tur yang telah diberikan oleh Reddington. Namun yang menjadi pertanyaan Agent Keen, mengapa Reddington membawa Agent Keen ke tempat ini? Reddington yang mendengar itu pun akhirnya menjawab dengan berkata bahwa Reddington membawa Agent Keen ke tempat ini untuk meluruskan dugaan Agent Keen dan Cooper kepada Reddington bahwa Reddington bukanlah mata-mata ataupun aset Rusia. Reddington hanyalah seorang kriminal dan Ivan Stepanov bukanlah pengurus Reddington. Bisa dibilang malah Reddington lah yang telah menjadi pengurus Ivan Stepanov itu. Dan selain menjelaskan hal itu, Reddington ingin Agent Keen datang kemari untuk mempelajari sistem kerja yang ada di tempat ini. Karena kedepannya semua yang ada di sini termasuk aset-aset Reddington yang lain akan diwariskan semuanya kepada Agent Keen ini. Namun Agent Keen yang mendengar hal itu semua menyampaikan bahwa dia tidak tertarik dengan semua ini karena yang diinginkan Agent Keen adalah jawaban tentang ibunya yang diketahui Agent Keen dibunuh tepat di depan mata Agent Keen. Dan disinilah kita akan mengungkap detail tentang Katerina Rostova, Agent Keen maupun Reddington. Tapi saya ingatkan, cerita yang akan kita dan Agent Keen dengar ini ceritanya akan keluar dari mulut Reddington ini. The story you need to hear. It's all connected. You, me, the Fulcrum, and 13. Forget about everything you think you know. Right now, there is only you and me and the truth. The truth is, Masha. Jadi, dalam cerita yang disampaikan oleh Reddington kepada Agent Keen, cerita diawali ketika Katerina masih muda. Dan saat itu, Dom kakek kandung Agent Keen yang memang adalah anggota KGB sengaja mendidik Katerina untuk menjadi seorang mata-mata yang handal. Yang sebetulnya Katerina Rostova ini secara terpaksa melakukannya. Tapi ternyata Katerina sangat berbakat dan lambat laun mengikuti jalan yang dipilih ayahnya yaitu Dom dengan sukarela. Dan ketika Katerina sudah beranjak dewasa dan resmi menjadi mata-mata KGB, Ivan Stepanov lah yang dikirim oleh Dom untuk menjadi pengurus atau handler
Katerina Rostova ini. Dan pada dasarnya, tugas yang diberikan oleh Ivan kepada Katerina berdasarkan keinginan Dom. Jadi bisa dibilang, Dom lah yang selalu memanfaatkan putrinya untuk kepentingannya. Dan bahkan suami pertama Katerina Rostova yaitu Konstantin Rostov atau yang kita kenal sebagai Alexander Kirk adalah hasil perjodohan yang dilakukan oleh Dom demi kepentingan Dom, yang padahal saat itu Katerina telah memiliki kekasih yang saya bisa konfirmasikan kekasihnya adalah seseorang yang kita kenal sebagai N13 atau Reddington yang ini. Tapi demi kepentingan Dom, Katerina pun terpaksa menikah dengan Alexander Kirk tanpa adanya perasaan cinta sama sekali. Dan tak lama setelah pernikahan Katerina dengan Alexander Kirk, Katerina mendapatkan tugas dari KGB, yaitu mendekati Raymond Reddington yang asli yang diketahui Agent Keen adalah ayah kandungnya, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang Amerika dari Raymond Reddington yang asli ini yang diketahui saat itu bekerja di kedutaan Moskow. I remember your face. You're my father. Dimana dengan kecantikan Katerina ini, Katerina pun berhasil memasuki kehidupan Reddington asli yang padahal saat itu Reddington ini telah memiliki istri yang kita ketahui adalah ibu dari Jennifer yang kita tahu kemudian menjadi saudari Agent Keen. Dan setelah beberapa waktu Katerina menjalin hubungan dengan Reddington asli ini, dimana untuk kepentingan KGB agar bisa terus mencuri informasi dari Reddington asli ini, Dom meminta Katerina untuk membuat anak dengan Reddington yang ini, yang alasannya agar Reddington dibuat sibuk dan Katerina dapat terus mencuri informasi dari Reddington yang asli ini. Dan sebetulnya saat itu Katerina tidak setuju untuk membuat anak dengan Reddington. Terlebih dia juga masih punya suami yaitu Alexander Kirk, dan Katerina tidak tahu harus bilang apa ke Alexander Kirk jika dia memiliki anak. Namun dengan bujukan-bujukan dari Ivan Stepanov dan saran yang diberikannya yaitu untuk menyampaikan kepada Alexander Kirk bahwa itu adalah anaknya, pada akhirnya Katerina pun akhirnya setuju dengan rencana yang sudah dibuat oleh Dom, kakek kandung Agent Keen itu, yang kemudian lahirlah Agent Keen. Dan itulah alasannya mengapa Alexander Kirk ketika di season 3 sempat menganggap Agent Keen adalah anaknya. Dimana setelah 2 tahun Katerina dan Reddington asli ini menjalin hubungan di belakang yang disebabkan Katerina telah memiliki suami dan Reddington asli ini juga memiliki seorang istri, namun Katerina masih tetap mencuri informasi dari Reddington. Katerina melakukan kesalahan yang membuat Reddington asli ini akhirnya mengetahui bahwa Katerina adalah mata-mata yang dikirim oleh KGB untuk mendekatinya. Dan meskipun saat itu Reddington telah mengetahuinya, Reddington tetap tidak pergi ke atasannya akibat tidak memiliki bukti yang kuat. Dan sambil mengumpulkan bukti-bukti tentang Katerina, Reddington yang ini membiarkan Katerina mencuri informasi darinya. Tapi di belakang, Reddington juga terus mencari bukti tentang Katerina, yang membuat Reddington asli ini cukup terkejut setelah menemukan bahwa Katerina ternyata bukan hanya memata-matainya untuk KGB, tapi juga memata-matai KGB untuk sebuah organisasi rahasia yang kita ketahui adalah The Cabal. Dan akibat mengetahui itulah, Reddington terus mengawasi Katerina sampai dia bisa membuktikan tentang organisasi Kabal. Yang kita semua tahu bukti tentang Kabal yang dibuat oleh Reddington yang asli ini disebut sebagai The Fulcrum. Dan saat itu, Reddington yang menyadari bahwa untuk mengungkap semuanya, dia perlu ada di Amerika. Reddington pun membawa Agent Keen ke Amerika dengan bukti fulcrum yang telah dibuatnya. Yang kita ketahui Reddington menyembunyikan fulcrum tersebut di dalam boneka kelinci Agent Keen. Tapi belum sempat Reddington mengungkap semuanya, Katerina yang tahu rencana Reddington tersebut menyusulnya bersama timnya ke Amerika dengan niat untuk mengambil fulcrum
dan membawa Agent Keen. Dan akibat perdebatan yang terjadi di sinilah rumah Reddington yang ini terbakar dan senjatanya sempat terjatuh yang kemudian diambil oleh Agent Keen yang masih kecil ini. Dan Agent Keen yang melihat perkelahian orang tuanya akhirnya menembak Reddington, ayah kandungnya itu. Dimana sebelum kobaran apinya semakin membesar, Katrina sempat berusaha untuk menyelamatkan Reddington yang tertembak dengan membawanya ke dalam mobil. Tapi akibat Agent Keen ingin mengambil boneka kelinci kesayangannya yang kita ketahui di dalamnya ada Fulcrum, Agent Keen pun kembali masuk tanpa disadari oleh Katrina. Dan akibat inilah Agent Keen mendapatkan luka bakar di tangannya. Dan yang menyelamatkan Agent Keen di tengah api saat itu bisa kita konfirmasikan adalah N13 atau Reddington yang ini. Namun kita tidak diperlihatkan jelas sosoknya, tapi yang jelas Agent Keen berhasil selamat dan Reddington yang ini mendapatkan luka bakar di tubuhnya. Sementara untuk Reddington yang asli, dia pun pada akhirnya tidak terselamatkan akibat luka tembak yang didapatkannya dari Agent Keen. Dan kita tahu setelah kejadian tersebut, Katrina pun menitipkan Agent Keen kepada Mr. Kaplan. Tapi setelah beberapa hari, akibat KGB mulai memberikan pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Katrina, Katrina pun diburu oleh KGB karena telah berkhianat kepada KGB. Dan bukan itu saja, akibat Kabal mengetahui tentang Fulcrum yang telah dibuat Reddington asli ini, Kabal yang tak ingin organisasinya terungkap dan mengira Katrina yang telah memiliki Fulcrum akhirnya memburu Katrina juga. Dan akibat dua organisasi kejam yaitu KGB dan Kabal memburu Katrina, kita pun sempat melihat Katrina ingin membunuh dirinya sendiri, tapi tidak jadi karena Katrina teringat pernah berjanji untuk melindungi Agent Keen. Dan setelah itu, Katrina yang sadar satu-satunya cara agar bisa melindungi Agent Keen adalah dengan menghilangnya dirinya. Katrina pun meminta bantuan temannya yang satu angkatan di KGB yaitu Ilya Koslov untuk melakukan hal itu. Dan sebetulnya kita juga sudah tahu kisah itu dari Dom di saat Dom menceritakan kisahnya kepada Agent Keen. Dan saat itu sebetulnya cerita yang disampaikan oleh Dom kepada Agent Keen semuanya benar terjadi kecuali tentang identitas Reddington, yang dimana Dom menyampaikan kepada Agent Keen bahwa Ilya Koslov lah identitas Reddington yang asli. Dan itu hanyalah karangan Dom saja yang alasannya agar tetap bisa melindungi Agent Keen ini. Dan semua cerita yang Dom sampaikan yaitu Ilya Koslov sempat mencari Reddington dan masuk ke bank-bank untuk mengambil uang yang disimpan oleh Reddington asli ini. Ilya Koslov memang telah berhasil dan pihak bank percaya semuanya, sehingga Katrina dan Ilya saat itu berhasil mendapatkan uang Reddington asli ini senilai $40 juta yang niatnya uang tersebut untuk modal Katrina menghilang dari pihak Amerika, KGB, dan juga Kabal. Dan hanya untuk kepentingan uang itu sajalah Ilya Koslov mencari Reddington, yang hanya dilakukannya beberapa hari saja. Dan sejak saat itu, Katrina yang mengetahui sangat berharganya mencari Reddington, berniat untuk membuat seseorang mencari Reddington secara permanen yang tentu saja bukan Ilya Koslov. Namun Agent Keen yang mendengar cerita itu semua tidak mempercayainya karena dari cerita yang didapatkannya, Katrina sangat membenci Reddington yang hidup saat ini. Dan bahkan Katrina tidak mengetahui identitas Reddington yang asli, yang tentu saja wanita ini tidak mengetahui identitas Reddington karena dia bukanlah Katrina Rostova, melainkan hanyalah seorang agent, teman Ilya Koslov yang dimanfaatkan atau dijebak oleh Dom, kakek kandung Agent Keen, dengan alasan untuk membuat Katrina yang asli ini tetap aman dan Agent Keen bisa hidup dengan tenang. Dan faktanya, setelah Tatiana Petrova ini menjadi buruan oleh KGB maupun Townsend yang ingin membalas dendam, setelah Reddington yang ini mengetahui rencana Dom tersebut, Reddington yang inilah yang telah membiayai Tatiana Petrova dalam persembunyiannya selama 30 tahun. Dan semuanya berubah ketika Tatiana ini mengetahui bahwa Reddington yang ini ternyata juga
terlibat dalam hal itu. Dan untuk itulah Tatiana ini memanfaatkan Agent Keen dengan mengaku sebagai ibunya, yang tujuannya sebetulnya adalah untuk menemukan Katerina Rostova yang asli agar Tatiana Petrova ini bisa hidup dengan tenang. Dan itulah alasannya Reddington membunuh Tatiana Petrova ini, karena Tatiana berencana memberitahu semuanya kepada Townsend cara menemukan Katerina Rostova yang asli. Jadi bisa kita pastikan yang dibunuh oleh Reddington bukanlah Katerina Rostova, karena Katerina Rostova, ibu kandung Agent Keen, masih hidup dalam persembunyiannya sampai saat ini. Dimana setelah Agent Keen mendengarkan semua ceritanya, Agent Keen pun akhirnya mengetahui bahwa ibunya masih hidup dan bersembunyi, dan bahkan ibunya juga mengetahui tentang identitas asli Reddington yang ini, karena ibunya lah tokoh utama dalam rencana menghidupkan Raymond Reddington secara permanen. Tapi sebelum Katerina menjelaskan siapa identitas asli Reddington, di sini Katerina menyampaikan bahwa dia ingin Agent Keen tahu dulu alasannya mengapa Katerina melakukan semuanya. Jadi, jauh sebelum Dom, kakek kandung Agent Keen, menjebak Tatiana Petrova ini, ketika Katerina memerintahkan Mr. Kaplan untuk mengantarkan Agent Keen kepada Sam yang menjadi ayah angkat Agent Keen, saat itulah Katerina menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan menghilangnya dirinya saja, karena orang-orang yang memburu Katerina juga memburu Agent Keen demi mendapatkan Katerina. Dan Katerina yang tahu dia tidak bisa menjaga Agent Keen sambil bersembunyi, dan Sam juga ayah angkat Agent Keen tidak bisa melakukannya sendirian dalam menjaga Agent Keen. Saat itulah Katerina membuat rencana untuk membangkitkan Raymond Reddington dari kematiannya secara permanen, yang niat utamanya hanyalah untuk menjaga keselamatan Agent Keen dan Katerina bisa hidup tenang dalam persembunyiannya. Dan itu semua dipermudah karena CIA, Kabal maupun KGB percaya bahwa Reddington sudah mengubah penampilannya, dan yang dibutuhkan Katerina saat itu dalam rencananya membangkitkan Reddington untuk menjaga Agent Keen adalah seseorang yang sangat kuat, ditakuti, dan memiliki kecerdasan, yang tidak lain seseorang itu adalah cinta pertama Katerina Rostova yang kemudian menjadi Reddington yang hidup sampai saat ini. Dan agar membuat Reddington semakin kuat dalam menjaga Agent Keen, Katerina pun meminta bantuan Ivan Stepanov, yang dengan wewenang Ivan saat itu sangat mudah baginya untuk memberikan 13 paket intelijen rahasia kepada Reddington tanpa ada yang menyadarinya. Dan 13 paket inilah yang kemudian disebut sebagai arsip Sikorsky, dan Reddington mendapatkan julukan N13 dari KGB karena telah mencuri 13 paket tersebut. Dan itulah alasannya mengapa Katerina membuat cinta pertamanya menjadi Reddington yang hidup sampai saat ini, yang semata-mata tujuannya hanyalah untuk keselamatan Agent Keen dan Agnes, putrinya itu. Namun dari rencana besar yang telah dibuat ibunya itu, Agent Keen harus kehilangan orang-orang terdekatnya, termasuk suaminya sendiri. Setelah Agent Keen mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Reddington, Agent Keen menyampaikan dengan berkata, sekarang dia sudah tahu alasannya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan Agent Keen, di mana saat ini Katerina Rostova bersembunyi, dan siapa identitas sebenarnya yang sudah menjadi Reddington yang hidup sampai saat ini. Tapi sayangnya di saat Agent Keen mengajukan pertanyaan yang jawabannya sangat ingin Agent Keen dan kita ketahui, Reddington terpaksa mengakhiri ceritanya disebabkan Elizabeth, we have to go. Where are you? Elizabeth, we need to leave. Wait, no. Who is he? Townsend's here. Answer me. Who became Reddington? Townsend dan para anak buahnya datang ke lokasi ini yang kita tahu alasannya adalah akibat Agent Keen mengaktifkan chip pelacak yang membuat Townsend bisa menemukan lokasi ini.
dan di sini terlihat Agent Kin terkena tembakan yang untungnya masih jauh dari saluran pernapasannya, namun membuat Reddington panik dan meminta Dembe untuk membuka palka atau bunker yang ada di dalam fasilitas ini. Tapi sayangnya, tak lama setelah Dembe berhasil membuka palkanya, akibat pasukan Townsend yang terlalu banyak, Townsend pun berhasil melumpuhkan semua staf dan anak buah Reddington dan membuat Reddington, Dembe, dan Agent Kin akhirnya terpojok. Yang dimana di sini Townsend pun menjelaskan alasannya mengapa dia bisa menemukan lokasi Reddington, yang tidak lain karena Townsend telah membuat kesepakatan dengan Agent Kin. Tapi ironisnya, kesepakatan dibuat memang untuk dilanggar. Jadi untuk itu, Townsend akan memastikan Reddington akan melihat Agent Kin tewas tepat di depan matanya. Namun belum sempat Townsend menyelesaikan semua perkataannya, Van Dyke, anak buahnya yang ternyata tidak ikut dengannya ke Latvia, menghubungi Townsend, di mana di sini Van Dyke yang tahu situasi yang terjadi saat ini menyampaikan akan mengirimkan tim penjemputan. Dan satu hal lagi, Van Dyke pun mengucapkan selamat kepada bosnya karena Townsend akan segera menuntaskan pembalasan dendamnya. Congratulations. Hingga akhirnya Townsend pun kembali melontarkan perkataan-perkataan yang intinya hanyalah untuk mengolok-ngolok Reddington ini. Namun di sini Reddington hanya berusaha agar Townsend tidak membunuh Agent Kin dengan imbalan Reddington akan memberikan fasilitas ini, termasuk fasilitas-fasilitas Reddington yang lainnya, asalkan Townsend tidak membunuh Agent Kin. Tapi tentu saja Townsend yang sudah dibutakan dengan nafsu pembalasan dendamnya menolak semua tawaran yang Reddington berikan dan akan tetap mengeksekusi Agent Kin tepat di depan mata Reddington ini, sehingga Townsend bisa merasakan tidur dengan nyenyak setelah sekian lama. Hingga akhirnya akibat usaha yang dilakukan oleh Reddington ini, Agent Kin pun melihat kesempatan yang tidak disia-siakannya untuk mengambil senjata Reddington yang sengaja ditinggal. Dan akibat hal itu, inilah yang terjadi. Di mana Agent Kin berhasil mengambil senjatanya dan menembak Townsend yang hanya terkena kakinya saja. Tapi akibat hal itu, Dembe mendapatkan kesempatan untuk merebut senjata anak buah Townsend yang membuat Dembe, Agent Kin, dan Reddington akhirnya berhasil masuk ke bunker dan segera menguncinya. Dimana setelah Reddington mengetahui situasinya memihak kepada dirinya lagi, dan Agent Kin juga sudah bisa mendapatkan pertolongan pertama dari Dembe dengan alat yang tersedia di bunker ini, Reddington pun menyampaikan kepada Townsend dengan berkata bahwa dengan prinsip hidupnya, Reddington tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Tapi yang terjadi pada keluarga Townsend adalah suatu kengerian yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan kata Reddington, saat pertama Reddington mendapatkan arsip Sikorsky, Reddington masih muda dan ceroboh yang kemudian malah membahayakan Townsend dan keluarganya. Meskipun bukan Reddington yang telah membunuh keluarga Townsend, tapi Reddington merasa dialah yang bertanggung jawab atas semua itu. Namun Townsend yang mendengar itu semua menjawab dengan berkata bahwa dia sangat menghargai atas apa yang Reddington sampaikan. Tapi Townsend menegaskan itu semua tidak akan meringankan hukuman yang akan Reddington dapatkan, karena anak buahnya akan segera membuka paksa palka yang dianggap Townsend adalah palka tua yang sudah rapuh. Dimana Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa cerita yang disampaikannya tadi masih belum semuanya, karena Reddington lupa memberitahu selain Reddington mendapatkan 13 paket dari Ivan Stepanov, Reddington juga mendapatkan fasilitas di Latvia ini yang diterimanya dengan senang hati, karena fasilitas ini memiliki sejarah, yaitu dapat melindungi pasukan Uni Soviet ketika mereka dikejar oleh pihak Amerika, dan yang membuat pasukan Uni Soviet tersebut berhasil selamat dari kejaran Amerika karena telah memasuki palka tua rapuh yang disebut
oleh Thompson tadi. Namun Thompson tidak mengetahui bahwa palka tua rapuh ini bisa melindungi orang yang ada di dalamnya dari ledakan 20 megaton. How much longer? A minute, maybe less. Make it less. And here we are. You're American. You're ugly. Yang dimana akibat mendengar hal itu, Thompson pun mulai panik karena Reddington pasti telah merencanakan sesuatu dan membuat Thompson mencoba mengingatkan Reddington apakah benar Reddington akan menghancurkan semua intelnya yang ada di sini. Yang diketahui Thompson adalah sumber kekuatan Reddington, di mana Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa sumber kekuatannya saat ini ada bersamanya dan dia tidak akan pernah hancur apalagi dari orang seperti Thompson. Dan setelah Reddington menyampaikan hal itu, inilah yang terjadi. Yang tentunya kalian sudah bisa menebaknya bagaimana nasib Thompson dan para anak buahnya, yaitu Reddington membakarnya hidup-hidup dan pastinya kematiannya sangat-sangat menyakitkan. Dimana setelah apinya padam, Dembe pun mencoba keluar lebih dulu untuk mengkonfirmasi apakah Thompson sudah benar-benar tewas. Yang dimana setelah Dembe mengecek sidik jarinya, Dembe pun mendapatkan konfirmasi bahwa Thompson memang telah tewas dengan tubuh hangus terbakar. Yang dengan ini kita pun tidak akan melihat Thompson lagi, musuh Reddington yang membuat Reddington cukup kewalahan itu. Dimana ketika mereka dalam perjalanan pulang kembali ke Amerika, setelah Agent King mendapatkan perawatan dari dokter spesialis Reddington ini, yang disampaikan dokter ini Agent King akan baik-baik saja, Dembe yang mendengar itu pun menyarankan Reddington untuk merayakan kemenangannya ini karena Thompson telah tewas dan Agent King akan baik-baik saja. Tapi Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia merasa tidak memiliki waktu untuk merayakan apapun karena Reddington berkeyakinan berita kematian Thompson akan cepat menyebar di dunia kejahatan dan para penjahat yang lebih berbahaya dari Thompson pasti akan berebut untuk menggantikan Thompson atau mengambil alih kekuasaan Thompson. Dan untuk itulah Reddington ingin Dembe mengatur pertemuannya dengan Cooper sesampainya mereka di Amerika. Namun ada satu hal penting lagi yang disampaikan oleh Reddington di sini, di mana Reddington menyampaikan kepada Dembe untuk menghubungi dokter yang selama ini telah menangani penyakit Reddington untuk menyampaikan rasa terima kasih Reddington karena mulai saat ini Reddington tidak akan menggunakan jasanya lagi. Dan itu semua bukan karena Reddington telah memiliki dokter yang lain, melainkan Reddington sudah menyerah dengan penyakit yang dialaminya. Dembe yang mendengar Reddington telah menyerah dengan penyakitnya pun merasa bingung karena sebelumnya Reddington ada berkata kepada Dembe bahwa masih ada pertarungan lain yang harus dimenangkannya. Dan Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa memang ada pertarungan lain yang harus dimenangkannya. Namun Reddington menegaskan kepada Dembe bahwa Reddington tidak bisa benar-benar menang kecuali Reddington sudah tiada. Can't really be one unless I'm gone. Dan apakah maksud perkataan Reddington ini? Apakah yang telah direncanakannya? Dimana untuk mengetahui jawaban itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dan sesampainya mereka di Amerika dan keadaan Agent King juga sudah membaik, Reddington pun memberikan kejutan kepada Agent King yang tidak lain adalah kedatangan Agnes dan wanita yang mengasuh Agnes saat ini. Namun yang menarik di sini adalah Reddington meminta Agnes untuk memanggilnya dengan panggilan Red saja, tapi ternyata dari sikap Reddington yang dilihat Agnes, katanya Agnes akan memanggilnya dengan Pinky saja. How are you, my dear? I'm better now, thanks to Pinky. Dan selagi Agent King melepaskan kerinduan bersama Agnes putrinya, Reddington dan Dembe pun mendatangi Cooper dengan tujuan seperti yang disampaikan oleh Reddington kepada Dembe di pesawat tadi. Namun sebelum Reddington menyampaikan maksud kedatangannya, Cooper yang sudah mendengar kematian Thompson mengucapkan selamat karena ancaman kepada Agent King sudah tiada. Namun Reddington yang mendengar itu
itu pun menjawab dengan berkata, meskipun Townsend sudah tidak bisa memberikan ancaman lagi kepada Agent Keen, Reddington menyampaikan kematian Townsend akan memicu badai api kejahatan, dan tanpa adanya penerus yang jelas, semua orang akan mengincar kuasa atas kerajaan Townsend yang telah ditinggalkannya. Dan untuk itulah Reddington memberikan daftar para penjahat yang diyakini Reddington akan mengincar kerajaan kriminal Townsend seperti mafia Cina, Rusia, dan lain-lain yang ada berhubungan dengan Townsend. Dan satu hal penting lagi yang Reddington sampaikan kepada Cooper, bahwa mungkin ini adalah daftar penjahat yang diberikannya untuk terakhir kalinya, dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Tapi ada satu hal lagi yang diinginkan Reddington kepada Cooper, yaitu Reddington ingin Cooper berjanji bahwa ketika Reddington sudah tiada, Reddington ingin Cooper terus menjadi penasihat bijaksana Agent Keen seperti yang sudah dilakukan Cooper selama ini. Cooper yang mendengar itu pun dan paham ini semua pasti berhubungan dengan penyakit Reddington, menyampaikan dengan berkata bahwa dia berjanji akan terus menjadi penasihat bijaksana untuk Agent Keen. Tapi Cooper yang penasaran dengan penyakit Reddington mencoba bertanya seberapa parahkah penyakit Reddington ini sampai Reddington harus mengucapkan perkataan perpisahan ini. Do I have your word? Of course. Thank you. You're a good friend. Di mana Reddington yang sudah mendapatkan jawaban bahwa Cooper akan berjanji untuk masalah Agent Keen mengucapkan rasa terima kasihnya dan pergi tanpa menjawab pertanyaan yang Cooper ajukan tentang seberapa parahkah penyakit Reddington itu. Namun sebelum Reddington dan DMB pergi meninggalkan Blackside, DMB pun bertanya kepada Reddington untuk memastikan apakah semua ini memang perlu untuk dilakukan. Karena dari hasil tes darah Reddington yang didapatkan oleh DMB, Reddington menjadi membaik, bukan sebaliknya. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia sekarat. Entah tahun ini atau tahun depan, itu semua tak penting. Karena yang pasti penyakit Reddington tidaklah menghilang. Dan itulah alasannya Reddington ingin melakukannya. Karena dari keyakinan Reddington hanya menunggu waktu saja. I'm dying. Whether it's this year or the next doesn't matter. Dan setelah dari sini, Reddington pun kembali mengunjungi Agent Keen yang terlihat sudah sendirian karena Agnes sedang pergi ke taman bersama pengasuhnya. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui mengapa Reddington mengucapkan perpisahan kepada Cooper tadi. Karena di sini Reddington menyampaikan kepada Agent Keen dengan berkata bahwa dia ingin membahas masalah jawaban yang ingin Agent Keen dapatkan, yaitu tentang siapa Reddington dan mengapa Reddington memasuki kehidupan Agent Keen. Dan sejak dulu Katrina ibu kandung Agent Keen sudah meramalkan ini semua pasti akan terjadi, bahwa Agent Keen pasti akan menginginkan jawaban tentang siapa Reddington dan mengapa Reddington memasuki kehidupan Agent Keen. Dan untuk semua jawaban itu, Reddington memastikan semua jawabannya ada di dalam surat ini yang memang sudah disiapkan oleh Katrina untuk Agent Keen. Jadi bisa kita pastikan jika Agent Keen dan kita melihat isi surat yang ditulis oleh Katrina ini, maka kita akan mendapatkan konfirmasi tentang identitas Reddington dan apa alasannya Reddington sampai luar biasa sayangnya dia kepada Agent Keen ini. Namun di sini kata Reddington akan memberikan surat ini kepada Agent Keen dengan satu kondisi yang harus Agent Keen penuhi, yaitu Reddington ingin Agent Keen membunuh Reddington secara harfiah maupun metafora, yang alasannya adalah Reddington sekarat akibat penyakit yang dialaminya. Dan sebelum Reddington tiada, Reddington harus memastikan Agent Keen dilindungi dengan baik. Dan dengan Agent Keen membunuh Reddington, maka itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Agent Keen adalah orang yang patut diwaspadai. Karena Agent Keen melakukan yang tak bisa dilakukan oleh orang lain seperti badan penegak hukum maupun para penjahat lainnya,
yang tentu saja Agent Keen tak ingin melakukannya karena sebelumnya dia juga sudah bilang bahwa Agent Keen tidak ingin mewarisi kerajaan kriminal milik Reddington ini. Dan Reddington tahu akan hal itu, bahwa di bawah situasi lain Reddington sebenarnya tak ingin Agent Keen melakukannya. Tapi Neville Townsend tahu hal tertentu tentang Reddington, hal yang harus mereka anggap juga telah diketahui oleh orang lain. Dan Reddington sangat takut orang lain akan mengincar Agent Keen seperti yang sudah dilakukan oleh Townsend. I'm afraid that people will come for you just like Townsend did. Dan itulah syarat yang harus Agent Keen penuhi jika ingin mengetahui identitas Reddington, yaitu membunuh Reddington dengan tangan Agent Keen dan mewarisi kerajaan kriminal yang Reddington sudah bangun sampai saat ini. Dan sampai itu terjadi, Reddington akan menyimpan surat ini. Namun keputusan apakah yang akan diambil oleh Agent Keen ini? Apakah dia akan membunuh Reddington dan mewarisi kerajaan kriminal Reddington seperti yang diinginkan oleh Reddington? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dimana setelah Reddington menyampaikan semuanya kepada Agent Keen pun terlihat mendatangi Agnes yang saat ini sedang bermain di taman. Dan ternyata di sini terungkap bahwa Agent Keen menolak proposal yang Reddington ajukan, karena Agent Keen menyampaikan kepada wanita yang menjaga Agnes ini, setelah Agent Keen berpamitan dengan teman-temannya, mereka akan pergi ke Eropa bersama dan menjauh dari semuanya. Dan setelah menyampaikan hal tersebut, orang pertama yang ditemui Agent Keen adalah Cooper. Dan di sini Agent Keen menyampaikan kepada Cooper bahwa Reddington menginginkan Agent Keen menggantikannya. Namun Agent Keen merahasiakan caranya yang kita tahu adalah membunuh Reddington. Tapi intinya Agent Keen menolak dan akan pergi menghilang. Dan itulah sebabnya Agent Keen ingin mengucapkan terima kasihnya secara langsung kepada Cooper atas semua yang Cooper lakukan selama ini. Cooper yang mendengar itu semua pun menyampaikan bahwa dia merasa sebaiknya Agent Keen bersedia menggantikan Reddington, karena sekarang Agent Keen adalah seorang buronan yang paling dicari. Dan jika Agent Keen menggantikan Reddington, Cynthia mungkin akan bersedia membantu agar Agent Keen mendapatkan kekebalan hukum. Dan Cooper juga menyampaikan bahwa menggantikan posisi Reddington memang memiliki resiko fisik dan juga mental, dan semuanya membuat Cooper sangat cemas. Tapi dengan Agent Keen tak menggantikan posisi Reddington, lebih membuatnya khawatir lagi. Yang intinya Cooper ini lebih setuju jika Agent Keen bersedia menggantikan posisi Reddington. Tapi apapun keputusan Agent Keen, Cooper akan tetap menerimanya. But you not doing it concerns me more. Hingga akhirnya setelah bertemu dengan Cooper, Agent Keen pun mengunjungi Donald yang tujuannya adalah sama, yaitu mengucapkan perpisahan dan menjelaskan seperti yang diungkapkan Agent Keen kepada Cooper tadi. Dan dari sudut pandang Donald, ternyata Donald tidak sependapat dengan Cooper, karena Donald lebih suka Agent Keen tidak mewarisi kerajaan kriminal milik Reddington itu. Dan akibat inilah Agent Keen sebetulnya sudah bulat untuk menolak proposal Reddington. Tapi ketika Agent Keen di stasiun kereta menunggu kedatangan putrinya, Agent Keen bertemu dengan gadis remaja yang sebelumnya kita pernah melihatnya. Ketika di chapter 1 yang saat itu, Agent Keen berhasil menyelamatkan gadis ini dari bom waktu yang terikat di tubuhnya. Tapi intinya di sini adalah akibat perkataan gadis ini yang menyampaikan kepada Agent Keen bahwa apapun keputusan Agent Keen, gadis ini berharap Agent Keen tetap melakukan yang biasa dilakukannya, yaitu menumpas kejahatan dan menolong orang. Dan akibat perkataan itulah Agent Keen jadi bimbang dan akhirnya menghubungi Dembe memberitahu bahwa Agent Keen ingin mendengar lebih detail tentang proposal yang Reddington ajukan kepadanya. Dan untuk hal tersebut, Reddington ingin Agent Keen mendatanginya di New York di suatu taman yang ada di sana. Can you meet in New York? Hingga akhirnya setelah Agnes dan pengasuhnya tiba, Agent Keen pun membawanya ke New York untuk
bertemu dengan Reddington yang kita tahu untuk membahas detail proposal yang Reddington telah ajukan. Dan setelah Agent Keen dan Reddington bertemu, Reddington pun menjelaskan secara terperinci bagaimana Agent Keen akan membunuh Reddington yang kurang lebih seperti ini. Di mana kata Reddington, ada sebuah restoran yang Reddington sebutkan akan buka dalam beberapa hari lagi. Namun besok malam akan ada perayaan yang hanya dihadiri orang-orang tertentu saja, termasuk Reddington dan Dembe. Dan ketika jam 1-an malam, Reddington akan keluar restoran dan saat itu Agent Keen sudah menunggu di sudut jalan untuk membunuh Reddington. Yang intinya kurang lebih seperti itu. Tapi setelah Agent Keen mendengarkan semuanya secara detail, Agent Keen menyampaikan ketakutannya bahwa mungkin dia tidak akan bisa menarik pelatuknya. Karena sebelumnya ketika Agent Keen sudah memiliki niat untuk membunuh Reddington, Agent Keen tidak sanggup untuk menarik pelatuknya. Dan Reddington yang mendengar itu pun menjawab untuk tidak memikirkannya sekarang. Karena Reddington ingin menikmati waktu kebersamaan mereka di tempat ini. Terlihat mereka pun sangat bahagia menghabiskan waktu di tempat ini layaknya keluarga cemara. Dimana setelah menikmati momen mereka di sini, disinilah sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu Agent Keen ternyata akhirnya bersedia untuk membunuh Reddington dan akan menggantikan posisi Reddington. Tapi Agent Keen ingin memberikan satu pertanyaan yang Reddington harus menjawabnya secara lugas. Yang dimana sebelum ke inti pertanyaannya, Agent Keen menyampaikan dengan berkata bahwa Reddington tadi bilang Agent Keen tak bisa melihat surat yang ditulis ibunya, dan Agent Keen juga tak boleh tahu tentang identitas Reddington sampai Reddington dinyatakan telah wafat. Dan pertanyaan Agent Keen adalah, mengapa Agent Keen tak boleh tahu tentang identitas Reddington sampai Reddington meninggal dunia? Dan itulah pertanyaan Agent Keen kepada Reddington, di mana untuk jawabannya, inilah jawaban secara lugas yang disampaikan oleh Reddington atas pertanyaan Agent Keen tersebut. Because if you knew beforehand, you'd never agree to kill me. Jawabannya ialah, jika Agent Keen sampai mengetahui identitas Reddington sekarang, Reddington sangat yakin Agent Keen tidak akan setuju untuk membunuh Reddington. Dan itulah alasan yang Reddington sampaikan. Dan jawaban ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam lagi. Dan untuk itu saya akan menarik kesimpulan saya sendiri yang saya dapatkan selama membuat cerita The Blacklist ini. Yang poinnya adalah, apa hubungan Reddington yang ini dengan Agent Keen? Jadi sepengetahuan kita, Agent Keen adalah anak dari Katrina Rostova dan juga Raymond Reddington yang asli ini, yang kita dapatkan konfirmasinya dari cerita yang disampaikan oleh Reddington ini ketika berada di Latvia tadi. Namun dari cerita tersebut, kita juga tahu sebelum Katrina dipaksa Dom menikah dengan Alexander Kirk, lalu berselingkuh dengan Reddington yang asli, Katrina memiliki kekasih atau cinta pertamanya yang bisa kita konfirmasikan adalah Reddington yang ini. Dan yang membuat saya mendapatkan kesimpulan yang sangat kuat adalah ketika Dom memerintahkan Katrina untuk membuat anak dengan Reddington yang asli, saat itu Katrina menolaknya karena sebetulnya tak ingin mempunyai anak dari Raymond Reddington yang asli ini, disebabkan Katrina
tidak mencintainya. Nah, akibat itulah saya berpendapat agar Katrina bisa terus melanjutkan misi yang diberikan oleh Dom. Katrina membuat anak dengan Reddington yang ini karena kita tahu dia adalah kekasihnya dan Katrina sangat mencintainya. Dan jika memang seperti itu, semuanya pun jadi masuk akal mengapa Reddington yang ini sangat-sangat menyayangi Agent Keen, yang bahkan akan melakukan apapun jika itu demi keselamatan Agent Keen, karena Agent Keen adalah anak kandungnya. Tapi saya ingatkan, itu semua hanyalah kesimpulan saya pribadi. Bagaimana dengan kesimpulan kalian? Dan jika kalian memiliki kesimpulan tersendiri, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Kembali ke cerita, di mana setelah keesokan harinya, di hari yang malamnya Reddington akan dibunuh oleh Agent Keen, Dembe pun menyampaikan perasaannya bahwa dia merasa Reddington tidak perlu melakukan hal ini. Tapi akibat alasan-alasan yang disampaikan oleh Reddington, Dembe pun akhirnya paham dan akan mendukung apapun keputusan Reddington. Dan satu hal lagi, Reddington pun menitipkan surat yang ditulis Katrina ini kepada Dembe, yang kita tahu isinya dapat mengkonfirmasi identitas Reddington sebenarnya. Dan Reddington ingin Dembe memberikannya kepada Agent Keen setelah Reddington sudah tiada atau meninggal dunia setelah dibunuh oleh Agent Keen. Give it to Elizabeth, but only when I'm gone. Sementara untuk Agent Keen itu sendiri mengetahui dia akan membunuh Reddington malam ini, Agent Keen pun menghubungi Aram, yang intinya hanyalah untuk mendapatkan maaf dari Aram atas apa yang sudah Agent Keen lakukan selama ini dan yang akan Agent Keen lakukan selanjutnya. Di mana Aram yang bingung itu pun menyampaikan kepada Cooper dan Agent Park bahwa Agent Keen baru saja meminta maaf kepadanya, yang membuat Cooper menyampaikan bahwa itu sangat masuk akal karena Agent Keen mungkin berniat menggantikan posisi Reddington. Namun Cooper belum bisa mengkonfirmasinya karena Reddington diketahui Cooper sedang sibuk merayakan pesta malam ini untuk meresmikan restoran baru Reddington yang akan segera buka. Hingga akhirnya ketika hari sudah mulai gelap, terlihat Reddington dan Agent Keen pun bersiap di tempat yang terpisah. Dimana setelah Reddington dan Dembe sudah tiba di restoran yang dimaksud, terlihat Agent Keen juga sudah menunggu di dalam mobilnya yang tepat ada di seberang restoran itu. Dimana sambil menunggu waktu yang ditentukan, Agent Keen menghubungi Agnes putrinya yang saat ini bersiap untuk tidur. Sementara untuk Cooper, dia pun menghubungi Donald membahas masalah Agent Keen. Dimana akibat Donald mengetahui bahwa Agent Keen masih ada di DC dan ada menghubungi Aram, Donald jadi mengetahui bahwa Agent Keen berniat untuk menggantikan posisi Reddington. Yang intinya, Donald juga jadi mengetahui bahwa dalam rencana perpindahan tahta kerajaan kriminal Reddington, Agent Keen akan membunuh Reddington di depan publik. Yang tentu saja itu semua dispekulasikan oleh Donald pasti adalah ide Reddington. Dan dari dugaan Cooper, pembunuhan itu akan terjadi di acara peresmian restoran milik Reddington itu. Yang akibat mengetahui hal itulah, Donald dan kawan-kawan pun berencana pergi ke sana untuk mencegahnya agar Agent Keen tidak melakukan pembunuhan itu. Di mana dalam perjalanan Cooper dan kawan-kawan, Cooper pun menghubungi Dembe, namun Reddington meminta Dembe untuk tidak menjawab panggilannya. Sementara Agent Keen, dia pun dihubungi oleh Agent Park yang responnya sama saja, yaitu Agent Keen tidak mau menjawabnya karena Agent Keen tahu teman-temannya pasti sudah mengetahuinya dan berencana untuk menghentikan Agent Keen. Sementara untuk Donald, dia pun terlihat sedang menuju restoran itu juga yang pastinya dengan niat untuk menghentikan Agent Keen. Hingga akhirnya setelah waktu yang ditentukan, Reddington pun melakukan salam perpisahan kepada Dembe karena sebentar lagi kita tahu Reddington akan dibunuh oleh Agent Keen seperti yang sudah direncanakannya. Dimana setelah Reddington selesai dengan Dembe, Reddington pun pergi keluar restoran sendirian untuk mendatangi kematiannya seperti yang sudah direncanakannya dengan Agent Keen ini. Namun di sini ternyata Agent Keen katanya tidak sanggup untuk menarik pelatuknya karena mungkin Agent Keen tidak bisa membohongi perasaannya bahwa Agent Keen pasti sangat menyayangi Reddington sehingga dia tidak sanggup
untuk menarik pelatuknya. Tapi yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Di mana terdengar suara tembakan, namun bukan Reddington yang tertembak, melainkan adalah Agent Keen. Dan ternyata yang menembaknya adalah Van Dyke, anak buah kesayangan Townsend yang masih hidup. Dan tentu saja mengetahui Agent Keen ditembak di depan matanya, Reddington pun segera membunuh Van Dyke dengan beberapa kali tembakan yang membuatnya tewas seketika. Sementara Agent Keen terlihat dia pun mulai sekarat akibat luka yang dialaminya. Dan Reddington terlihat sangat-sangat terpukul karena tujuannya menjadi kriminal ternama adalah untuk melindungi Agent Keen. Namun di akhir permainannya, dia malah kehilangan Agent Keen tepat di depan matanya. Yang dengan ini, meski Townsend telah meninggal lebih dulu, Townsend pun sepertinya akan tertawa di neraka karena Van Dyke telah menyusulnya dengan kabar kematian Agent Keen ini. Dan di sini DMB yang merasa Agent Keen tidak bisa diselamatkan lagi menyampaikan kepada Reddington bahwa dia harus segera pergi dari lokasi ini sebelum polisi berdatangan. Yang dimana Reddington yang paham akan hal itu pun akhirnya pergi dengan hati yang terluka karena seseorang yang sangat disayanginya telah dibunuh tepat di depan matanya. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Apakah yang akan dilakukan oleh Reddington selanjutnya dan apa yang akan dilakukan oleh Donald dan kawan-kawan setelah kematian Agent Keen ini? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di season 9 episode 1. Karena ini adalah scene penutup untuk season 8 episode terakhir. Dan jika Anda semua ingin saya terus melanjutkan serial The Blacklist ini, Anda semua yang sudah nonton sampai detik ini wajib untuk isi kolom komentar di video ini. Dan tentu saja pastikan juga untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan jika sudah, saya selaku membawa cerita pamit untuk undur diri. Selamat Reddington. Assalamualaikum.